Balik lagi bersama kita di podcast LPR, podcast Podcast LPR nggak jadi udah. opini kita doang. Ya lanjut bumper. Selamat datang di podcast kita di episode 9. Cuma anjing. ya udah ya episode 9. Kali ini kita akan membahas lagi seperti biasa, membahas terus. Satu tema yang hangat di masyarakat. Yang kalau kita buka videonya pasti lu pada marah karena sikap arogannya ya. Karena suatu hal yang sebenarnya tidak harus diemosi juga. Ya sudah, ya bisa dibiarin aja. Ya udahlah ya kalau misalnya dia begitu. Apa itu? Tema kita hari ini adalah orang kaya berhak sombong. Bener nggak tuh? Bener ya. Orang kaya berhak untuk sombong ya. Nah, aduh, kenapa orang kaya berhak untuk sombong? Kalau boleh tahu. Bacot lu kayak makan. Bentar. Jadi kita tunggu dia makan dulu. Sembari dia makan, kita coba kalian yang nonton berpikir sendiri kenapa kalau orang kaya itu berhak sombong. Gitu. Ini masih kalau menonton, Anda bisa pikir sendiri. Enggak, udah. Cukup gimmicknya. Jangan sampai udahan dong. Kalau tujuan lu sudah mikir apa? Hmm? Tujuan lu sudah mikir apa? Nggak apa-apa, diem aja biar lama videonya. Udah selesai aja video mikir aja dong, pengen kasih buka opini lagi. Lu masuk edit ya? Gangguan lu. Jadi sebenarnya kita tuh resah ya Will ya. Ya kan kita resah ya. Kenapa kita ada orang sombong kayak gitu yang bilang kita ngumpulnya tuh di mall mewah. Iya. Kalian orang susah nggak bisa ya ngumpul di mall mewah. Di pinggiran ya, bukan teman saya. Terus tiba-tiba semua masyarakat Indo tuh kesel gitu kan. Iya, berasa kesel. Kayak emosi gitu. Nah, padahal kan tolol gitu maksudnya. Iya, yang tunggu. Mereka pasti mikirnya yang tolol orang yang ngeledekin itu mewah-mewah itu Yang si sombong Dennis kan? itu. Iya. Sebenarnya kita lagi nyerang orang-orang yang yang nggak suka sama dia. Kenapa? Karena kalian semua terlalu gimana ya? Boleh makan. Iya, aku tahu. Enggak. Ya udah, selesai dulu semakan lu dikit lagi ya. Miskin emang lu. Nggak, sebenarnya kita tuh resah. Kenapa rakyat Indo tuh gampang dipancing emosinya? Kenapa dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget bisa viral gitu? Iya. Orang-orang suka nanya, lu ngapain sih don't make stupid people famous, lu jangan buat orang-orang bego idiot itu jadi viral. Padahal kalau tanpa disadari lu semua yang buat dia viral. Lu semua yang buat TikTok untuk ngeledekin dia. Iya kan? Ujung-ujungnya dia yang viral, dia masuk TV, dia dapat duit. Dia balas TikToknya ya? Sekarang dia ntar ngeledekin lu pada, ya gue udah masuk TV apa gimana. Terus lu kesel. Orang kayak gini masuk TV, padahal lu yang buat, gimana ceritanya? Kayak ini barusan gua ngeliat di trending berapa gitu ada yang videonya si Rumpi, yang si Feni Rose jadi hostnya itu, dia ada undang nih cewek kan. Nah terus trending, gua iseng aja dong liat komennya, gimana sih, maksudnya komennya kayak gimana? Apa nih, beginian trending? Apaan nih? Konten tolol begini trending. Konten tolol. Iya, lu benci tapi lu nonton, lu ngapain maksudnya? Ya kan sebenarnya algoritma YouTube kenapa bisa trending kan karena banyak yang nonton dong. Iya, bukan banyak yang di dislike apa enggak. Lu mau dislike ya percuma. YouTube tetap lihat lu suka nonton ini. Kalau emang lu kesel, report. Tapi kalau report juga Itu kan akun Lumbinosi ke bangsa. iya, enggak kalau lu mau report, misalnya dia punya YouTube terus lu mau report juga dia nggak salah apa-apa sih. Dia cuma kayak ngeledek doang. Salah nggak sih maksudnya gitu? Enggak sih, kayaknya enggak ya. Gua personal sih pas lihat tuh video be aja. Ya, gue malah melihatnya dia kayak mau menfilterisasi pertemanan. Dia pengennya nyari orang teman-teman yang kaya. Ya udah, berarti gue nggak masuk gitu. Udah gitu doang. Karena sejujurnya kalau gue sih udah pernah di posisi kayak ini sih, maksudnya gue udah pernah sempet deket ada temen beberapa yang emang kaya
adatnya kayak gitu. Bukan, maksudnya yang mau pergi kemana-mana selalu mewah gitu-gitulah. Sebenarnya ini kalau dia filter teman sih sebenarnya itu bagus. Soalnya gimana? Soalnya kalau dia nggak filter teman, semua orang ditemenin. Terus tiba-tiba dia pengen, ayo dong kesini dong, ayo nih kesini, gue pengen makan ini, gue pengen makan itu. Lu nggak bisa ngikutin, dan Iya. lu paksa lu ngikutin kan menderita juga di lunya. Iya, jadi sebenarnya Dennis ini bagus dong. Bagus dong. Maksudnya kalau dia emang mau temenan sama yang setara sama dia, ya terserah dia dong. Iya, dia pengen punya teman yang mesti punya iPhone, ya udah kayak berarti lu bukan temennya, ya udah cukup segitu aja, lu nggak usah kayak marah-marah sendiri kayak. Ya emang kalau dilihat sih norak, tapi maksudnya lu nggak usah sampai kayak buat video untuk nyerang dia balik, terus lu kasih video artis-artis yang makan di tempat pinggiran kayak ngebandingin ini orang kayak asli kayak gini, ini orang miskin nih baru ngerasain mau. Ya maksud gue mah ya udah dia ya udah mungkin emang aneh jijik apa gimana, tapi ya udah kayak ya udahlah, itu dia cuma memfilterisasi pertemanan dia begitu caranya mungkin. Sebenarnya sih gue lebih setuju orang kaya kayak begitu. Mungkin ada beberapa orang kaya yang emang dia kaya tapi emang nggak mau kayak pergi atau tahu kondisi temennya ya. Tapi kan kebanyakan orang kaya itu biasanya nggak bisa nahan diri. Iya. Daripada tersinggung gitu kan, terus nanti dia ngomong lu nggak bisa ikut teman kita dan selalu misi segala macam, kan dari awal emang orang kaya sekarang kayak gitu aja. Iya. Jadi di awal kita tahu, wah kita nggak bisa nih masuk ke zona mereka nih. Daripada akhirnya ntar diomongin di belakang kan, oh Ya kayak ribet. William nih diajak kemana-mana nggak pernah mau ikut. Miskin. Iya kan, maksudnya kalau emang pengen ngomong langsung lu nggak bisa temenan sama kita, ya udah bener justru dia kata gue mah. Justru yang goblok lagi tuh yang bikin viral anjing. Iya, yang bikin viral. Iya paling aneh. Terus lu lihat nggak sih ada yang nyerang dia pakai fisiknya yang nggak bisa ngomong R. Itu bersih Anak banget kecil. Iya, udah terlalu aneh sih lu kalau ngeledek fisik sih. Maksudnya gimana ya? Dia kaya, terus dia bilang dia ngumpul di mall mewah. Lu orang miskin ngumpul di pinggiran. Iya. Bukan temen gua dong, dia bilang nggak bisa Iya. temen gua. Iya. Gue sih nggak nemu ya apa yang bikin sakit. Ya lu mau jadi temen gua juga, lu bodo amat gitu. Iya. Kan gua mau jadi temen lu. Iya. Walaupun tapi kalau lu bilang dia norak apa enggak? Kayak aneh enggak? Norak enggak? Enggak sih, gue lebih ke kayak nih cewek cari sensasi. Iya. Tapi bukan berarti sensasi jelek sih, sensasi bagus-bagus aja untuk sekarang mah. Karena posisinya kayak gini, gue sih mau cerita ini dulu ya. Sebenarnya awalnya gue sempat nggak demen sama orang sombong. Sombong dari kayak segi kekayaan. Ya, gue dulu sempat mikir, cuma udah mulai kesini gue udah mulai kayak bodo amat lah, kayaknya nggak terlalu guna. Buat apa sih lo mikirin kayak dia sombong nih, gue benci banget gitu. Terus lu kok benci doang, lu tuh nggak berusaha untuk memperkaya diri lu gitu. Iya, lu benci tapi lu stalk IG-nya, lu lihat dia sama siapa, dia jalan-jalan kemana. Aneh bener, lu kalau emang udah benci beneran ya udah lu tinggal nggak usah nonton gitu. Sebenarnya buat yang cewek bilang orang remaja, orang tua atau anak-anak. Nah, lu lihat aja. Nah, lihat dari mana? Lu lihat yang ngeledekin R itu umur berapa? Bocah. Kan? Tapi ada satu video, Ada yang gede. dia umur 26 tahun, katanya udah beli rumah berapa M gitu ya. Iya nih gue nongkrong, tapi nongkrongnya di pinggir kolam. Rumahnya gede. Nah, Kalau itu maksudnya umur 26 tahun aja bisa tersinggung dari suatu video. Maksudnya gue nggak tahu ya dia emang benar-benar dia marah tuh siapa yang atau ngebales. iya apa dia sekedar bercanda doang kali ya. Atau masih cari sensasi baru, bikin konten baru kayak kita. Iya, kita juga nyari konten dari dia. Tapi kita beda aja gitu. ya mungkin dia juga orang-orang sama kayak si Dennis ini pengen kelihatan kaya juga. Dengan ya kan? Ya udah mereka berdua bersaing ya udah. Bisa jadi tuh. Jadi ceritanya gini, misalkan ya, kalau dari apa yang lu ngomong terus gue yang gue tangkap, misalnya gini, lu kaya nih, gue juga kaya, misalkan Iya, misalkan nggak kaya beneran. terus lu buat video yang kayak si cewek Dennis ini, gue nih kaya, cuma gue tuh nggak berani mengutarakan gue tuh kaya, mau mamer, tapi gue tuh nggak berani kayak lu. Tiba-tiba ada sebuah kasus lu viral, gue lihat, wah ini kesempatan nih buat mamer kekayaan gue nih. Nah, iya.
Wah, ini kesempatan nih, saatnya gue buat video balasan lu tapi gue pamerin kekayaan gue. Oh, boleh tuh. Misalkan tadinya gue punya temen 10 orang, misalkan yang 2 orang tahu gue kaya, 8 orang nggak tahu. Gara-gara video lu kan gue balas nih, otomatis 8 orang tahu dong. Naik dong. Iya ini benar-benar Bisa jadi loh. bisa jadi. Ya udah, ya bagus sih mereka, dia memanfaatkan kesempatan mumpung lagi rame. Tapi ujung-ujungnya niatnya sombong lagi. Ya ujung-ujungnya kita juga nggak usah cari masalah, udah maksudnya ya sudah, mereka orang kaya yang ingin berpamer aja udah. Kita nggak usah kayak kesel sampai hina-hina fisiknya, nggak bisa ngomong apa segala macam, aneh. Lu udah mulai nyerang fisik itu udah nggak sehat itu. Udah kayak gimana ya, lu yang miskin ini kadang-kadang mempunyai tameng lu. Apa? Ngerti nggak maksudnya? Misalnya nih, lu naik mobil nih, nabrak yang motor nih, ceder, yang salah yang mana? Biasanya tergantung tabaknya kayak gimana. Biasanya orang-orang yang miskin nyalainnya yang mana? Pasti mobilnya sih. Mobilnya dong. Pas mobil yang punya mobil ngadu balik apa marah-marah balik, yang miskin ngomong, tahu deh yang punya mobil. Waduh. Kita mau orang miskin susah kan begitu. Kan gak ada hubungan anjing. Ya pasti orang miskin biasanya nyerangin begitu, menyerang keadaan dia biar yang kayak ini berasa salah. Gue sih gak pernah gitu ya. Ada, maksudnya gue gak berarti masuk situ. Cuma misalkan gue membayangkan diri gue di posisi kayak gitu, wah gue sih marah besar ya gitu ya, sumpah. Apalagi kalau gue tahu itu salah orangnya ya. Misalkan kayak emang dia yang ngerempet gue terus dia jatuh sendiri misalkan, tiba-tiba salahin gue kan nggak make sense dong. Terus tiba-tiba dia tahu dia punya mobil, gue sih gimana ya, gue kayak mau ngebalas sesuatu yang bikin dia sakit parah deh. Kayak gimana? Tahu deh yang nggak mampu beli mobil. lu gituin misalnya kan nggak mungkin dong tabrakan sepi, pasti ada warga yang nonton, lu habis lu. Kok dia nggak habis? Enggak, warga-warga miskin ini pada mendukung yang miskin juga dong, nggak mungkin mendukung lu dong. Nggak, itu benar ada kasusnya kayak gitu kan? Ada makanya. Enggak, gua nggak pernah ngamen, gua pernah lihat kadang di internet apa di IG. Makanya sekarang mobil-mobil sekarang banyak suka masang cam gitu loh, biar kalau misalnya ketabrak ketahuan siapa yang benar-benar salah. Kemarin ada tuh yang pasang kayak gitu, beneran. Motornya yang nyerempet ke depan langsung ke kiri. Terus? Nabrak, gua nggak tahu kejadiannya gimana, tapi udah ada bukti kamera jadi nggak bisa ngeyak lagi yang punya naik motor. Dia bilang tahu dia punya mobil. Gua nggak tahu yang itu beda lagi. Nggak, tolol sih kalau gitu ini. Iya, biasanya mereka orang-orang yang miskin ini pakai tameng kayak gitu. Bukan cuma tabrakan, itu salah satu contoh doang. Tapi sebenarnya mak gue pernah cerita kayak gini. Dia waktu itu kan mak gue pengen beli pick up kan, buat nganterin barang. Ada satu supir juga kan. Iya. Nah dia itu ada lampu merah di lulusan DM atau nggak mau sebut panjangannya, aja. Lulusan DM itu lampu merah. Nah pas udah lampu hijau, mobil mak gue jalan. Emang sih kata mak gue berasa kayak ada keduk gitu kan. Nggak, maksudnya kayak nginjek suatu tanjakan kecil gitu. Iya. Tiba-tiba pas saya jalan mobil mak gue diketok-ketok dari samping. Mak gue lihat ada cowok sama cewek gitu kan naik botnya, terus cowoknya bilang, woi gimana sih lu injek apa? Maksudnya dia bilang ban roda mak gue injek kaki dia pas lampu hijau itu. Terus? Nah, kan sebenarnya nggak make sense juga dong, maksudnya lu gimana taruh kaki lu gitu sampai diinjek pakai ban? Padahal dia bisa. Berarti dekat banget ya. Masa iya dia taruh kakinya di bawah sela-sela mobil gua kan? Terus tiba-tiba keinjek salahin kita, ya kita mana tahu gitu kan? Dikira mata kita bisa ngeliat rodanya. Terus mak gua waktu itu nggak mau tahu lagi nih, mak gua suruh bilang ke ada dia toko langganan dia yang tergerak di situ kan, suruh ke situ. Nggak tahu pas mak gua ke situ dia datang sambil bawa motor lagi. Yang katanya itu saksi. Oh. Cuma nggak tahu ya, nggak tahu itu saksi benar atau enggak, atau dia orang bayarannya gitu. Pokoknya di toko ini dia ngamuk-ngamuk minta sama gua ganti rugi. Kan itu ya mereka bisa jadi apa ya, makanya kebanyakan motor itu selalu menang biasanya di jalan. Iya, maksudnya padahal dia udah tahu dia salah. Logikanya gimana gitu, lu taruh kaki lu sendiri yang salah, terus ada lampu hijau, mak gua jalan keinjek salahin mak gua. Gak mungkin, orang kalau udah kesel gak mungkin pakai logika. Udah itu kata mak gua, mobil gua udah bubuknya parah lagi, sampai bubuk
bukil. Ya iya makanya orang nggak ada adat. Harusnya dia ganti rugi mobil gue kalau mau. Mukul-mukul itu ya. Iya. Ya nggak mau Makanya lah. mak gue sampai kayak kasih lihat apa kaki bininya kayak ada bekas injek gitu. Ya, siapa suruh dia kaki di roda. Aduh kau tolol kali. Cuma itu mak gue nggak bisa counter soalnya dia bawa orang. Bawa orang. Ya kata mak gue nggak tahu emang dia orang, maksudnya orang lain yang di situ juga atau emang teman-teman dia disuruh ini. Oh iya Kan sih. kita nggak tahu. Ya jadi ya udahlah ngalah aja lah. Ujung-ujungnya mak gue kasih duit. Emang pernah ada kecelakaan terus yang punya motor yang ganti yang punya mobil, emang ada yang pernah kayak gitu? Kayaknya sih enggak ya. Enggak lah, kebanyakan mobil yang gantiin motor kalau nabrak sesuatu. Kan dari situ kita bisa lihat. Nah, orang-orang biasa pakai tameng apa? Enggak sih mak gue nggak cerita tuh orang bilang tahu dia punya mobil. Enggak. Cuma di situ kan lu bisa lihat betapa tolol dan betapa anjingnya dia. Iya. Kayaknya kalau gue di posisi dia, kalau gue taruh kaki gue di bawah mobil orang, emang gue yang taruh, gue yang salah gitu, terus gue injek kayak, oh ya udah. Ya udah, emang lu tolol aja gitu. Tahan aja sakitnya dikit doang. Lagi juga nih ya, bannya emang berat. Kok tahu emang ban berat? Ini kaki lo. Itu lewat nggak ada 2 detik, nggak ada, paling sedetik, udah itu doang. Sakitnya kayak kaget gitu. Kayak cuma ya udah selesai. Kecuali ini kaki lo, ini bannya ditimpa sejam. Biru amputasi anjing. Baru dah lo. Terus gua logikanya gimana ya? Mak gua cerita gitu kan, katanya mau dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit apa? Dok, kaki bini saya keinjek ban. Tadi sih 2 detik. Ditahan bisa, Mang. Tahan dikit aja, Mang. Sejam aja hilang tuh. Gila lu masih mau ganti. Emang dipres lu malu itu kayaknya tuh. Kayak ada. Emang kayak ada sindikat kayak gitu deh, gua nggak tahu juga. Dipres-pres gitu. Soalnya kita juga tahu banyak orang yang pura-pura tabrak mobil kan. Iya. Yang ini modus baru, pura-pura injek. Oh ya mungkin ya. Mungkin aja. Bisa jadi nggak ada orang goblok yang masang kaki di mobil. Iya lah, maksudnya istrinya kan penumpang. Itu lu juga bingung tuh. Gue bilang ke mak gua, kok bisa logikanya di mana dia penumpang? Kan itu ada taruh kaki dong di motor buat penumpang. Kok bisa kakinya sampai ke jalan nyentuh? Mungkin. Sampai bisa Mungkin. masuk ke kolom. Kapan banget anjing kaki Lutfi itu? Emang mungkin penipuan apa gimana nanti. Dia bawa banyak orang. Kalau nggak mak gua nggak mau ladenin katanya. Udah mak gua cewek kan nggak mau cowok mak gua. Nanti udah, mending cari aman aja lah udah. Kalau udah gitu banyak bawa orang. Ya udah, sampai topik kita kembali ke topik apa gimana tadi? Orang kayak berkesombong. Nah iya. Kita ulang dari awal. Kenapa kita? Enggak dong, maksud gua ulang dari awal. Ya jadi gitu lah, maksudnya apa ya, kayak kebanyakan orang-orang yang susah itu ngandelin kesusahannya buat nyerang yang lebih punya duit lah. Iya. Itu Kayak kita gini, kurang suka. tiba-tiba yang dia bikin satu video itu yang dia ledek orang kalau lu miskin ngumpul di pinggiran. Ya terus kan emang itu fakta. Iya. Kenapa lu tersinggung? Emang sakit ya, emang sakit. Tapi faktanya begitu. Ya lagi juga gini nih logikanya. Lu pernah dengar nggak sih ada orang bilang orang kayak makin kaya orang miskin tambah miskin? Iya ada. Ini bisa jadi contoh loh. Gini, ceritanya gini, dia bikin video buat ledek si miskin. Si miskin marah, nge-share videonya ke sesama miskin. Lihat deh video ini parah aja ngeledekin kita. Oh iya parah. Gue share lagi. Viral dong. Lu pikir dia viral nggak dapat duit? Dapat. Lu lihat nggak? Dia ada satu bikin video TikTok gitu. Ada banyak yang nanya kenapa itu endorse. Terus dia kasih lihat yang view endorse dia 260 juta. Yang dia bilang hampir kayak penduduk Indonesia. Dia satu Indonesia. Nah, siapa yang bikin kayak gitu? Gue tanya. Orang-orang yang nggak senang sama dia. Nah, lu nggak seneng nih. Lu nggak seneng karena dia sombong, karena dia kaya, ya kan? Lu bikin dia tambah kaya dong. Dengan menontonnya ya. Terima kasih loh gue jadi dia. Iya. Lu beli gue cadel bully lah, bodo amat, gue tambah kaya. Iya, enggak, mereka yang ngeledek-ngeledek itu berasa, akhirnya terbalaskan tuh, lihat tuh gue bisa serang dari mananya. Gue nggak bisa serang dari keuangannya pak, karena udah kaya kan.
udah gue serang aja fisiknya sekalian. Ternyata dia yang lebih dia yang berhasil, yang lu ledek itu udah berhasil, yang berhasil terkenal. Oh kayak gitu. Lu masih di rumah masih mikirin kuota habis. Susah. Iya, kayak gini ya. Kayak gini ya. Yang si ini misalkan dia bikin video yang cewek ini, makanan kesukaan dia setiap hari misalkan salmon grill gitu kan, grill salmon. Gara-gara lu pada bikin kayak gini-gini, setiap hari makan kaviar ya. Lalu yang menghina, setiap hari makan nasi garam anjing. Makanya ya lu membantu mereka tambah kaya sementara lu masih di rumah yang masih kayu, ya bagaimana? Ya udahlah. Tapi lu tau gak yang ada lagi? Dia mamerin iPhone-nya, tau gak lu? Tapi dia nggak kaya. Bisa kita lihat dari background-nya. Nah, kalau kayak gitu lu bisa kesel nggak? Kalau ngelihat orang-orang kayak gitu sombong, tapi bukan sombong kaya beneran, miskin, baru beli HP iPhone aja udah berasa orang paling kaya. Ini maksudnya dia Messi tapi dia maksa beli iPhone terus dia pamer. Kalau lu liatnya gimana? Biasa aja atau lu gimana? Enggak terserah. Kalau itu gue sih nggak jatuhnya nggak kesel sih. Maksudnya kesel kayak ih parah banget lu, anjing lu bangsa, gue benci lu gitu maksudnya. Enggak, lu maksudnya lu perhatiin rumah lu dulu, beli iPhone sombong banget, baru iPhone lu ngeledek orang pemakai Vivo. Biasa kan orang-orang kayak gitu. Nah, lu gimana? Atau lu beda atau lu Gue bukan kesel kayak gitu sih, gue lebih kerisi sih. Lu kayak gimana? Banyak gaya gitu, maksudnya tahu nggak sih kayak Gigi aja gitu. Kayak iya wow, oh my god. kayak Nora aja kan, sekedar Nora lu gitu kan. Enggak, lebih ke najis. Bukan Nora ya, udah lebih tinggi dari Nora ya. Soalnya gue benci banget orang kayak gitu, maksudnya najis banget lah. Gimana ya, lu tuh udah tahu lu susah gitu, terus tiba lu maksa. Kan kita nggak pernah tahu kan dia maksanya mengakibatkan apa buat keluarga dia. Iya. Siapa tahu maknya udah nabung 10 tahun misalkan buat naik haji atau buat beli rumah atau buat uang sekolah adik-adiknya atau apa itu, terus tiba-tiba pop nih anak anjing bilang mau beli iPhone gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba entah maknya nggak jadi naik haji, adiknya nggak jadi sekolah, kita nggak tahu. Iya. Cuma buat sekedar iPhone yang nggak tahu 2 tahun 3 tahun lagi diganti lagi. Terus masalahnya gini, dia kan sebenarnya nggak ada duitnya ya. Iya. Tiba-tiba dia pengen beli iPhone, kebeli dong. Iya. Itu iPhone tahan berapa lama sih? Ya 4 tahun lah ya. 4 tahun. Habis 4 tahun ini orang mau ganti ke bawah lagi atau upgrade lagi, gue tanya. Biasa orang cenderung nggak mau lebih bawah lagi dong. Iya, pasti upgrade dong. Nggak mungkin Vivo. Masa tiba-tiba dia udah beli iPhone, terus tiba-tiba iPhone-nya udah rusak atau udah nge-lag ganti ke Vivo. Lebih gengsi lagi lah orang begitu. Iya, kalau orang kayak kita mah ya terserah lah ya. Ya kita mah lihat spek. Lihat spek, lihat harga. Orang begitu udah dari awal udah maksa, terus tiba-tiba HP-nya rusak, nggak mungkin dia mau downgrade sih gue bilang. Kasih dia maunya upgrade. Kan itu jatuhnya nyusahin jangka panjang. Iya, nyusahin ke orang-orang sekitarnya, keluarganya. Makanya gue bilang najis orang begitu. Iya sih. Najis. Kalau orang yang kaya beneran dia mau pamer, terserah, mereka emang udah punya duit ya. Kalau dia udah kaya, emang itu udah hal biasa buat mereka sih, gue bodo amat. Maksudnya ya terserah lu lah. Lagi juga lu benci-benci gitu, mulai marah-marah juga nggak bikin lu kaya. tapi yang orang miskin terus dia pamer iPhone-nya itu juga banyak yang ini ngebalesin. Ngehujat. Ngebalesin juga nih, gue punya Mac, gue punya iPad, gue punya tablet, itu bukannya membuat orang miskin ini jadi terkenal ya? Gak kenal, tapi dia nggak pinter ambil ini kesempatan. Emang dia ada bikin terusan kayak ini? Iya. Kayaknya enggak. Gue juga sampai sekarang juga nggak tahu sih namanya, cuma tahu cewek doang, dia cewek doang udah. Iya sih. Ya dia mungkin bedanya. Ya dia juga kaget kali ya tiba-tiba dia viral, terus gue mesti ngapain gitu. Kalau gue sih gue cari cepet-cepet buat video lagi, buat viral. Iya, dia ngambil momen. Sebenarnya kalau orang udah viral kayak gitu, dalam tanda kutip viral kayak gitu ya, dia pintar ambil momen gampang. Coba kan dia nggak pintar ambil momen. Iya. Apa mungkin dia gara-gara itu dia jadi stres apa gimana? Kayak dia kaget, dia kan bukan influencer atau segala macam. Kalau yang Dennis ini kan udah influencer, jadi dia udah sebelum ini dia udah sering dibully kayaknya.
Ya dia pernah bilang kayak gitu sih. Iya benar ya. Jadi yang iPhone yang miskin ini dia kayak kaget kali mungkin. Jadi dia ngumpet atau ngurung diri apa gimana nggak ngerti dah. Kalau kaget sih gue kurang stres ya. Soalnya gimana? Harapan lu apa sih bikin konten kayak gitu? Sebenarnya Yang iPhone itu. pasti sebelum lu bikin video itu kan lu udah neka-neka dong. Gua pasti ini ada dong orang yang pasti bully gua. Kalau nanti ini viral atau rame, pasti ada dong nanti gue dibully. Pasti ada lah pikiran kayak gitu. Harusnya Ada. hmm. Soalnya makanya gue bilang kalau dia tiba-tiba kaget sih kayaknya kurang Ya. Iya sih, kayak apa jangan-jangan emang beneran dia nggak tahu. Lu kan tahu orang-orang yang agak ke bawah gitu, maksudnya dia nggak ngemikirin sesuatu kalau lagi berbuat. Jadi gue buat aja, gue senang, gue pengen ledek, gue ledek aja, nggak mikir ke depannya kayak yang bisa jadi nggak sih itu gitu. bisa ya bisa enggak. Jadi balik lagi tergantung orangnya kali ya. Tapi emang kalau mau sombong gitu sih ada dua pilihan emang, antara lu udah kaya terus lu sombong ke teman-teman yang kaya, dan orang miskin yang sok kaya sombong ke orang-orang miskin. Kalau mau nanya lagi nih ya, lu pikir lu gimana kalau ngeliat orang yang kayak gitu? Cuma sekedar kesel atau lu kesel tapi lu mau ngelampiasin? Lampiasin dalam hal Lu nyerang IG-nya mungkin, lu nyerang sosmednya, lu nyerang apanya? enggak sih, gue lebih ke pendem biasanya. Lu diemin aja kan? Gue diemin tapi gue kesel. Iya, lu kesel sih boleh, sebenarnya nggak ada yang ngarang kesel. Ini yang orang-orang yang nggak suka sama Dedis juga, lu kalau kesel juga terserah. Maksud gua, lu jangan kayak orang kagok, gimana ya, orang kagok gitu kalau dia terkenal. Lu harusnya udah tahu kalau dia terkenal karena apa. Ya sebenarnya kan terkenal gara-gara lu juga. Iya makanya. Makin terkenal sebenarnya kan kalau lu pada ngebalas-balas TikToknya kan orang-orang nggak bakal tahu. Iya. Orang kayak gua ngamen TikTok gua nggak tahu sebelum lu pada balas-balas. Iya nggak tahu juga. Lu iya, yang kayak tadi, yang pertama tadi kita ngomong, lu bandingin artis yang udah terkenal makan di pinggir jalan, maksud gua buat apa anjir? Emang artis mesti kelihatan baik, mesti kelihatan miskin di depan kamera. Ya kalau dia mau makan di tempat yang kaya ya udah, nggak usah lu banding-bandingin. Kalau dia mau kalau si Dennis mau di mall mewah tiap hari ya udah juga. Coba lu enggak pas artis-artis makan di pinggan, tapi kenapa ada sebuah video yang menunjukkan itu? Pencitraan ya, bukan yang ledek, tapi pencitraan bukannya berarti jelek loh, bagus juga loh pencitraan, buat mencitrakan nama baik dia ya, nggak apa-apa juga loh, bukan kita nggak suka sama artisnya ya. Justru kalau gua melihat suatu artis gitu yang dia tiba-tiba kayak makan di pinggan itu, justru gua jadi mikirnya aneh, kok tiba-tiba ada suatu video melihatkan dia makan di jalan. Oh jadi kayak nggak real gitu ya, mungkin Beda ya sama gue tiba-tiba gue kayak makan di jalan atau gue pengen ke warteg tiba-tiba ketemu artis gitu kan. Itu gue baru kayak wah gila nih artis udah kayak nggak sombong gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada pop satu video ini artis tiba-tiba makan di jalan atau dia makan yang kaki lima gitu, gue malah bertanya-tanya kok bisa ada sebuah video yang menunjukkan dia makan di situ? Apa dia pencitraan, apa dia buat konten juga, kita nggak tahu. Iya. Terus kenapa lu membandingkan antara dua orang yang sama-sama buat konten? Biar mungkin bagi orang-orang biar kelihatan nih artis nih, ini yang kayak real nih, makanya di jalan, nggak kayak lu pada yang kayaknya nggak real, nggak beneran atau gimana segala macam. Padahal kan itu kan cuma satu video dia makan di warteg, lu nggak tahu itu artis sudah makan di mana aja anjir, di luar negeri nongkrongnya di mana kan nggak tahu. Lu cuma ngambil satu yang menurut lu relate sama lu, makanannya sama kayak lu. Iya masih. Itu yang kemarin kan yang kata keluar negeri pulang ini cuma buat ambil apa itu terus pergi lagi sana. Ya iya. Lu kagak ngomongin yang itu ya kan? Lu cuma ngomongin satu video. itu. Iya, bukannya kita kesel sama artisnya ya udah, dia kalau mau pencitraan juga nggak masalah juga kan? Justru gua lebih prefer ke orang yang kalau dia emang udah kaya terus dia apa adanya, emang dia kaya terus dia mamer sih gua nggak terlalu masalah. Iya. Ya di masalah kan di ini loh, ini ada suatu orang kaya tiba-tiba ada suatu video dia tampil di jalan. Tapi jadi kayak serba salah nggak sih, maksudnya lu orang kaya lu tampil video orang kaya salah, tampil video orang miskin salah. Iya, kalau misalnya gitu sih mendingan, kalau gue cara ngeliatnya yang tadi gue bilang itu, ya udah kalau beneran dia emang makan di jalan tujuannya buat pencitraan, gue bilang ya udah nggak apa-apa. Pencitraan itu nggak jelek loh, bagus juga loh.
buat naikin image dia, buat naikin karir dia, siapa tahu dia dapat syuting di pinggiran jalan kayak acara minta tolong. Ya terserah, nggak apa-apa, itu bagus juga kok. Bukan berarti pencitraan itu jelek. Gue sebenarnya nggak prefer ke orang-orang pencitraan gitu sih. Enggak ya. Gue pribadi kurang suka. Gue tuh orangnya tuh lebih suka yang kalau lu emang baik lu nggak tunjukin di kamera. Maksudnya ya udahlah, emang kalau lu baik biarin aja mata orang yang lihat, biar aja otak kita jadi kamera memori di sini. Mau jadi memori dunia maya gitu, bisa nggak sih? Agak susah. Ada kadang-kadang ada yang menurut gue ya, gue nggak tahu, soalnya kan ada yang mencari kerjanya lewat apa ya? Lu tau gak sih artis yang menolong orang miskin itu? Tahu. Ya itu kan sebenarnya kerja, bukan ngasih beneran dong. Iya. Ya, kan itu kan cara kerja mereka, ya itu ya udah begitu. Gue sempat debat juga nih sama keluarga gue. Gue kan suka kayak meledek tuh artis kan, kayak lu tuh pada kayak memuja-muja dia orang baik, kayak memuja-muja dia malaikat gitu kan, karena nolong-nolongin orang. Sekarang gini logikanya, dia kasih lu 5 juta, kasih lu 10 juta, bagi lu gede banget dong. Iya, bagi orang miskin gede dong. Wah, gila, wow banget dong, tiba-tiba dapat 10 juta. Lu nggak tahu dari satu video itu dia dapat berapa endorse, dapat berapa giveaway, dapat berapa duit dari YouTube-nya. Belum acara TV yang mau ambil videonya. Nah, belum tahu kan? Maksudnya bisa aja cuma 1% dari penghasilan dia. Iya. Kalau lu pikir pakai logika ya, 1% itu sebenarnya kalau dikasih ke orang masih kecil. Kayak kita nggak tahu. Itu kayak modal aja lah buat kelihatan baik di depan, ya udah. Kayak justru tuh gimana ya, terus tiba-tiba keluarga gue kayak debatnya gini, dia bilang yang penting dia ngasih, dia ngasih. Iya. Terus gue bilang lagi ke dia, maksudnya gimana? Lu bilang yang penting ngasih, emang lu tahu YouTuber lain yang enggak lu? Enggak. Emang lu tahu YouTuber lain yang kaya nggak ngasih? Iya sih. Iya. Lagi kalau gue bilang sih itu bukan ngasih loh. Itu orang miskin itu dijadiin konten, dia kerja loh. Kerja buat acara ini, cuma dia nggak sadar aja. Kayak kemarin nih ya kemarin ada satu acara TV gitu gue nonton. Dia ngebantu itu kan orang-orang miskin yang gue takut ngomongnya, yang ngejual suatu barang lah pokoknya. Iya. Suatu barang pokoknya dia ambilnya kecil, tapi bosnya gede. Terus di akhir acara itu gini, gue sih gaknya, gue gila nih orang ya. Gini nih, dia habis ngobrol-ngobrol sama tuh orang miskin, terus dikasih bantuan gitu kan, kayak dibeli semua rekamannya, terus kayak ngobrol gimana kondisinya gitu-gitu. Di endingnya nih gini, gue inget banget. Apa pelajarannya hari ini? Masuk mobil. What the fuck, man? Terus gue bilang, lu udah tadi ngapain anjing? Syuting lu bangsat, gue gitu. Apa pelajarannya hari ini? Nggak tahu. Oh, mungkin dia memberi pertanyaan langsung ke kita kali, ke penonton kali, apa gimana? Harusnya lu tahu dong. Maksudnya gini loh, kan ada suatu kasus dia miskin nih, dia menderita nih. Lu sebagai presenter sedih dong, terus lu kasih duit dong. Lu ada tujuan dong kasih dia duit, entah emang buat dia semakin maju atau apa gitu kan. Terus kan lu dengerin penderitaan dia di situ. Kan tujuannya lu gak kasih duit langsung pergi kan? Enggak gitu dong. Acara apa begitu bangsa kasih duit langsung pergi? Pasti ditanya dulu. Iya. Gimana bu? Gini anaknya sekolah di mana? Oh kenapa begini gitu? Terus jadi gini. Apa bedanya? Tahu? What the fuck? Gue liatnya kaget loh. Hah gini acaranya anjing. Terus lu mau kita nangkep tujuannya apa? Lu aja nggak tahu tujuannya apa? Acara apa sih itu? Aduh, kalau sebut bahaya di sini. Lucu amat sih anjing itu acara goblok. Kayak suka ngasal aja gitu, kasih suatu teori bodoh yang sebenarnya nggak dipikir lama-lama gitu, kayak ya sudah, hidup itu perjuangan. Ya gue juga tahu itu perjuangan. Kita kayak orang baru turun di dunia hidup tuh. Di dunia mesti diajarin kayak gitu. Kita udah tahu anjing. Maksudnya kalau mau gue tahu gitu juga gue nggak usah nonton lu kasih duit ke pengemis atau kemana, jadi lu juga tahu hidup itu perjuangan. Gue juga tahu, masa iya gue tidur bisa kaya tiba-tiba. Iya gue tahu juga harus berjuang dulu. Iya orang sih. gila pun tahu, nggak usah ya lu kasih ke pengemis lu baru tahu anjir.
Iya makanya. Maka di situ gue gak demen, maksudnya dia ngasih buat suatu konten yang sebenarnya dia tuh nggak tahu tujuan dia ngasih apa, terus dia berharap, terus ada satu teori goblok kan bilang buat menginspirasi orang lain. Nggak pak, itu Buat menginspirasi orang lain, padahal gue pada satu video TikTok gitu ada satu orang, ada fuckboy gitu ke supermarket begini. Sebelum dia beli ya begini pokoknya gaya-gaya gitu kan, iya. sok swag itu Nah, orangnya iya. swag, terus apa barang-barang yang semua Indomie dimasukin ke keranjang gitu kan, Iya. terus beras terus diambil segala macam gitu. Nah. Tapi gayanya gini-gini ya, wih kata tawa masuk-masukin, terus dia masukin ke satu plastik itu dipisah-pisahin, terus dia naik mobil kasih gitu. Menurut lo itu orang emang niat baik atau enggak? Lu lihat aja deh tingkahnya. Pertama ya kalau menurut gue kan ya terserah, balik lagi itu terserah dia kan, gitu. Gue bodo amat lah ya. Tapi kalau ditanya menurut gue enggak sih, itu nggak ikhlas sih. Nggak ikhlas. Gue liat opening aja pakai lagu aduh swag gitu, udah ini Lu kayak pengen terlihat baik gitu, cuma dengan modal ngasih makanan di Indomaret doang. mau sok keren. Iya, Udah, iya. bukan di Indomaret, supermarket gede Ya gitu supermarket lah gitu intinya. Tapi kalau misalnya dibilang terserah apa enggak ya udah terserah dia. Tapi kalau ditanya jijik apa enggak, kata gue sih, kalau gue sih jijik kayak gitu. Jijik gue, Jijik emang. sumpah gue jijik. Iya, iya tapi bebas ya, lu mau gitu terserah lu gitu. Terus alasannya menginspirasi orang, apa lu menginspirasi gue swag ini di supermarket bang? Iya makanya galah anjing. Lu jujur aja lu pengen kelihatan baik udah gitu doang anjing. Nggak usah sok-sok kayak apa ya buat image kelihatan baik ngasih makan. Suatu alibi yang membenarkan suatu yang salah. Iya. Iya. Mencari pembenaran anjing. Lu bayangin kalau misalkan itu emang benar-benar tiba di masyarakat yang orang begini gaya-gaya fuckboy gitu, terus kasih barang itu dibenarkan di sini, orang masyarakat benar-benar menganggap itu suatu hal yang lumrah. Ngomongnya nanti semua orang yang pengen ngasih video, yang ngasih orang makan gini-gini dulu semuanya, fuckboy dulu. Jijik gak lo? Iya. Mending gue balik ke dunia yang masih Asia Moce deh daripada dunia yang ini sakit mata gue. Iya dia anjing emang. Tapi ya udah balik lagi ke itu. Tapi gua nggak mau ngelarang dia, ya terserah lu. Kalau lu emang pengen begitu terus pengen kelihatan baik di depan masyarakat atau dengan cara mengasihi, ya itu terserah lu. Ya udah kalau menurut kita mah gua nggak mau kayak gitu. Gue juga jujur aja, gue juga nggak kesian amat kalau ngeliat orang susah di jalan. Bukan gitu sih maksudnya. Maksudnya gini, lu membuat konten ngasih duit ke orang, kita nggak mau buat. Emang lo tahu gue kasih atau enggak? Iya, nggak tahu. Bisa aja gue kasih tapi lu nggak tahu. Emang itu tujuan gue. Jangan mengejudge orang baik tuh dari lihat konten dia ngebagi-bagi duit. Coba deh, gue pengen coba ada satu artis yang idealis banget. Coba aja ada, itu pasti gue dukung. Ada. Jadi gini, idealisnya gini. Gue jelasin dulu maksud gue idealisnya. Jadi dia ngasih duit semua orang. Emang buat konten, tapi konten itu nggak diambil untung sama sekali. Dia nggak terima di giveaway, nggak terima endorse, nggak terima segala macem. Nggak ada. Pure kebaikan, pure menginspirasi. Ada nggak? Kalau ada begitu gue bully. Gue dukung dah. Jangan dibully dong. Kalau dia ngebilang inspirasi, gue setuju. Soalnya benar-benar dia menginspirasi kayak, wow hebat ya. Dia bikin konten nih, ngasih duit ke orang, tapi dia nggak mau terima duit apapun dari kontennya. Itu dibilang inspirasi, gue setuju. Iya. Tapi kalau orang bangsat ini, iya. sepertinya tidak. Nggak. Ya lu pengen cari duit aja udah, nggak usah ngomong inspirasi. Tapi gue juga respect loh kalau misalnya dia ngasih nih. Tapi dia jujur, gue ngasih bukan karena gue pengen ngasih inspirasi apa, gue beneran pengen nyari duit, gue pengen duit gue balik yang gue kasih ke orang miskin. Kalau ada yang berani ngomong kayak gitu, itu baru gue respect juga sih. Mungkin respect, tapi orang apa? Orang besar ini, orang-orang ini, masyarakat luas, itu terserah. belum tentu. Ya tergantung, biasanya orang-orang kayak gitu tergantung lu butuh respect apa enggak kayak gitu. Ya maksud gue ya udahlah jujur aja, misalnya kalau lu ngasih ya lu bukan buat inspirasi, lu emang pengen kelihatan baik aja. Kalau lu berani jujur kayak gitu bagus, gue bilang.
Nggak usah Iya. bohong-bohong kayak gitu. Lu mau ngasih juga kayak tadi yang lu bilang, bagus juga. Jadi kan Yang penting jujur lah. kalau emang udah jujur di awal kan jadinya kayak Iya. kalau dia mau ambil untung ya udahlah, emang Iya. tujuannya gitu dari awal. Kalau lu jujur, lu mau ambil untung, gue respect juga lu. Sebenarnya kita tuh tuh kangen banget sama fan Genshin yang what the fuck Indonesia. Gue ngebayangin kalau misalkan itu orang masih buat YouTube ya, terus tiba-tiba ada pop-up standar yang cewek Denis ini, gue tuh pengen lihat dia reaksi dia kayak gimana, dan kayak dia bilang, "Ih, orang goblok banget nih, orang goblok." Anjing sumpah, gua kalau lihat itu dulu anjing gila keren banget, apalagi yang pas dia roasting orang komentar. Iya, komen. Yang description-nya sosial media, ini anjing banget. Iya. Dulu itu zaman 2016 Pak, kita belum kuliah anjing. Sumpah kita tuh butuh suatu media yang mengutarakan pendapat kita dengan jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bully anak-anak gitu ya, terus anaknya terkenal, salah nggak dia? Enggak sih. Maksudnya jadi pop up gitu. misalnya anak yang dia ledek review Ya. komen itu, terus tiba-tiba naik gara-gara fan Ya. Genshin. Bukannya udah naik duluan ya? Nggak tahu, gue lupa kalau itu. Kayaknya enggak dah. Bukannya dulu zamannya Pomet semua YouTube kayaknya Pomet Review bocah-bocah. komen, iya. Tapi kan mungkin maksud gue menaikkan satu anak ini, yang dia Oh. fokus ke satu anak ini. Kira-kira kalau dia berhasil naik, Enggak Gimana? sih kayaknya. Emang lu mau nonton lagi? Gue sih pas liat video itu nggak nonton ke YouTube bocahnya sih. Udah jijik gue. iya sih. Udah nggak lagi ya, iya. Kecuali dia kayak mungkin kalau dia suatu video yang memang buat kebaikan atau emang kontennya bagus ya, misalkan konten aku absal dibully gitu kan, itu mungkin kita masih ada pengen buat ngeliat. Kalau begitu emang pengen buat ngeliat atau subscribe ke bocah enggak kayaknya. Enggak. Tapi misalnya kalau misalnya naik juga nggak masalah, kayak misalnya kita juga ngomongin Denis ini, kita juga membantu juga loh, walaupun view kita dikit, tapi kita ikut membantu gitu. Kan kita suatu masalah ini kan udah viral sebenarnya, udah viral banget marah kan, udah sampai masuk TV segala macam, udah trending di YouTube kok itu yang Fanny Rose. Kan kita kan resah aja gitu kan. Iya. Sebenarnya kan alasan kita kan resah. Kita Kenapa resah, sih kok lu pada bego banget gitu, maksudnya kok dia pamer gitu lu protes dia kayak sombong itu, padahal lu ngebantu dia dalam mencari duit gitu. Iya. Tapi kalau bagi gue, kalau misalnya Denis terkenal, bagi gue nggak masalah juga. Ya udah, maksudnya nggak masalah. Bener, gue kagak kayak kesel kenapa dia terkenal. Gue cuma kesel sama orang-orang yang nanya-nanya mulu kenapa dia bisa terkenal. Padahal itu salah lu. Itu yang gue kesel. Lu liat deh dia yang di trending yang Fanny Rose itu, sumpah lu liat komennya semuanya nggak jauh-jauh dari kenapa nih konten goblok bisa terkenal, kenapa bintang tamunya goblok ini diundang gitu. Ya TV mah tak peduli dia goblok atau enggak, Dia terkenal aja dia udah. mencari rating doang. Mm-mm. Lu kira itu siapa tuh yang baru keluar masuk penjara masih tetap main? Lu kira kenapa? Ini rating doang. Lu kesel atau enggak bodo amat, penting lu ada lihat. Iya. Lu makanya gue paling gigi, don't make stupid people famous, tapi lu follow buat nyerang dia, lu buat meme buat ngedek dia, lu ngatain fisiknya apa segala macem, ngapain anjir. Nggak jelas banget anjir. Yang sebenarnya tujuan lu bak ngedek fisiknya kan biar itu orang kesel ya sama lu. Tapi kan nggak berhasil. Lu gini nih, lu ngedek dia nggak bisa ngomong L, dia nggak bisa ngomong R, terus dia canda segala macem. Lu nggak tahu di rumah ketawain lu bego. Iya bener emang. Jadi kamar ya kan sama temen-temennya. Lu pikir pas dia baca komen lu, bego nggak bisa ngomong cemungut, apa yang dia ngomong itu cerewet atau apa sih? Nggak tahu gua lupa. Apa ya dia ngomong apa ya, katanya dia beli bocah itu? Enggak. Mana apa ya, dia Cerewet. ngomong apa ya? Ada R-nya lah ya. R-nya, pokoknya ada R-nya lah. Aku lupa dia ngomong apa. Terus pada bully-bully, ini salah ngomongnya. Apa ya, dia ngomong apa ya? Mana gue tahu, yang dia bilang mana gue tahu orang. Oh ya orang ya. Dia bilangnya orang atau apa gitu. Orang. Terus ada yang bocah bilang R gitu. Iya, itu bocah berasa kayak superhero, gue berhasil Iya. ngebully dia. Lu kata pas dia video itu dia bilang, anjing nih bocah, bangsat nih bocah, gue bunuh keluarga. Enggak jing. Ya kontennya dia bakal viral. Duit lagi Iya, duit. makanya gue gregetan gitu. Lu Duit lagi nih. Makasih Dek. Ya, makasih. Ya, selanjutnya. Oh, ini ngambil mobil. Iya. Duit.
lagi ini banding gue sama artis lah duit lagi duit. Iya. Ya makanya lu berasa lu menang abis ngeledek dia gitu. Padahal mah kagak, lu mah tetap di rumah kumul lu gitu. Anjing. Lu merasa batin lu puas itu meledeknya. Iya makanya. Batinmu puas, dompetnya makin penuh. Iya, lu kalau emang beneran kesal, emang lu nggak suka, lu tinggal nggak usah nonton aja, udah skip aja, susah bener. Nih gini, lu kalau bener gak suka, lu nggak nonton, lu kalau emang kesel ya, lu mau usah nontonin semua videonya, itu kan banyak tuh yang sampai 240 juta. Bayangin 240 juta itu nggak ada yang nonton lagi kontennya nextnya. Susah. Nah, nggak ada yang nonton terusan nggak ada yang nonton, udah semua orang nggak peduli lagi sama dia, semua orang udah lupain dia, bangkrut sendiri gua rasa dia. Iya. Bangkrut, terus stres, terus dia beli promote. Nah, bangkrut lagi sendiri ya kan? Iya. Nggak perlu tindak bodoh, lu cuma cukup jangan lihat kontennya lagi, selesai. Bangkrut sendiri gua rasa dia bentar lagi. Iya makanya. Kalau emang benar-benar menjatuhin dia ya. Kalau benar-benar kan, tapi Menjatuhkan. faktanya orang-orang Indonesia kan malah lebih memilih untuk membuli. Iya. Tapi kalau dari lu pengen ngejatuhin nggak? Maksudnya lu kesel nggak kalau dia famous gara-gara orang-orang itu? Gua nggak kesel dia famous karena menurut gua dia pinter. Iya, sama kayak Yang gua. goblok ini orang Sama ini. kayak gua. Iya. Gua malah lebih kesel ke orang-orang yang bully. Iya. Gua kalau ngelihat yang video TikTok dia dibandingin sama video orang yang kayak ini ya kayak bocah itu yang RR ini RR yang RR ini R gitu kan. Iya. Gua malah lebih kesel ke bocah. Apaan sih lu goblok? Iya kan, kesel kan? Kayak Apaan sih lu goblok gitu? Ya merasa bener banget lu boleh goblok. Lu kan kirain lu lurus goblok. Iya, ngapain? Ya udah, kalau misalnya dia nggak bisa ya udah. Lu beli layangan aja masih ngutang sama temen lu anjing. Terus ada lagi yang kata yang cewek gendut itu. Yang mana? Ada podcast satu cewek, gue beli fisik juga bangsat. Gue biar lu tahu doang. Iya. Ada cewek satu gendut gitu. Iya. Tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya ada satu cewek lah gitu. Yang dia ada satu video yang si Dennis ini kayak Bunga Sultan udah jadi 5 JT jadi 10 JT. Terus dia kesel. JT pala lu gue peniti. Sini lu gue tiban gitu jauh ini. Oh, kamera. cewek bukan? Cewek. Yang tahu. iya tahu Nah. yang hitam itu. Terus gue pas dibanding itu gue bukan melihat kekesalan gue yang 5 JT loh. Gue Iya. malah kesel. Waduh, Sama gue juga. gue anjing serem banget ya. Ditiba lagi pak. Jam sekarang anjing. Ditiban, iya. Dia lompat gitu. Maksud lu tujuan lu awal membuat video gitu ya buat orang-orang yang emang buat video kayak gitu, tujuan awal lu tuh apa? Maksudnya emang lu mau membuli dia atau lu mau cari pembenaran gitu? Atau emang lu Mau ikut-ikutan sensasi biar naik juga. Maksudnya kan tolol caranya anjing. Iya. Lu kata semua orang bakal ini apa ngebelain lu satu pihak kayak rakyat banyak kan, kita nggak tahu seberapa banyak orang kayak kita, walaupun emang mungkin lebih dikit daripada orang Iya. yang Banyak kan yang ngebully sih kalau gue lihat. sebenarnya kayak yang Anjayani gitu ya. Gue pernah mikir gini nih, Oh. yang si Luffy yang Anjayani gitu. Iya. Lanjut. Soalnya tadi udah nggak 20 menit lagi kayaknya storage-nya udah penuh. Kenapa lanjut? Yang kayak podcast lagi Yang kayak kemarin. bukan yang kayak kasus Anjayani gini si Luffy ya. Iya. Misalkan nih ya, tiba-tiba dia pop yang bikin video yang Anjayani itu. Coba bayangin masyarakat itu bodo amat. Nggak bakal naik juga. Nggak bakal naik. Gini loh, kan sebenarnya kan dia emang menghadirkan orang-orang hadir yang ada 5 part itu. Tujuannya apa? Biar mempertegas argumen dia biar valid kali, Nah. soalnya ahli yang ngomong ya. Biar orang-orang kalau nonton nggak bisa ngedebatin dia. Iya, soalnya udah sama orang jago ini. Coba ngebayangin kalau rakyat kita, masyarakat luas, emang dari awal nggak mau debat sama dia. Kita emang ignore sama dia. Iya. Lu bodo amat lah, konten lu gitu-gitu aja bodo amat, gue nggak peduli lu mau Anjayani segala macam larang. Nah tapi kan nyatanya gara-gara dia melihat orang ekspresinya besar, terus saya lu pasti lu kumpul gitu-gitu, tiba-tiba pop satu pikiran kan. Ini kan viral duluan kasusnya daripada dia bikin laporan di pengadilan itu kan, mau disahnya dihukum kan. Iya. Kelihatan dong jadinya kayak mana. Dia ngelihat lu pada nggak suka, baru dia bikin sensasi lagi. Sensasi laginya itu apa? Yang membuat
membakar orang lebih banyak. Dia mau bikin Anjayani jadi nggak boleh secara hukum. Dan works kan Hoax berhasil. kan. Coba dari Berhasil. awal lu pada ignore, nggak mungkin deh. Kalau lu dari awal ignore ya, semua orang nggak peduli dia bikin Anjayani sampai bikin lima ahli itu dibodoh amain. Nggak mungkin, gue yakin itu sampai ada masuk ke jalur hukum semacam, nggak mungkin berani dia. Nggak mungkin bani. Udah gagal dapat view, ya udahlah Iya, cari yang udah. lain. Nggak bakal sampai kok kayak gitu. Iya, makanya. Sebenarnya kalau ada orang-orang tolol viral tuh jangan salahin orang-orang yang dulu, salahin diri lu sendiri dulu. Iya. Ngaca dulu, baru dah kalau misalnya lu merasa lu semua pada kagak ini, baru Udah mau YouTube belum? ya udah. Tapi gue sih balik lagi, gue juga nggak masalah orang-orang tolol itu viral, nggak masalah juga, itu kayak hiburan doang bagi gue. Iya, lucu Indonesia gitu. Jadi kalau gue mah nggak apa-apa dia viral juga, tapi lu jangan nanya-nanya mulu kenapa dia viral, orang goblok viral. Coba deh, kadang-kadang kalau ada suatu video yang emang memancing suatu emosi gitu kan. Coba lihat dari sisi lucunya aja, jangan main tiba-tiba main emosi aja gitu. Ya asal bercandain aja, ledek ya, lucu-lucuan aja lah gitu lah ya. Ya udah, ya, sekian kesimpulannya. Kesimpulannya Jangan membuat orang berpikir. buset. Enggak, kesimpulannya lu mesti tahu kalau misalnya yang buat viral mereka itu lu juga yang nontonin, lu juga yang buat meme-nya, lu juga yang ledek-ledek fisiknya apa segala macam. Jadi lu jangan kaget kalau misalnya dia bisa sampai terkenal, masuk TV, buat channel YouTube, terus lu nanya kenapa orang bego di viralin terkenal, padahal itu gara-gara lu yang buat. Ya udah, biarin aja kalau dia terkenal, ya udahlah gitu doang. Terus gobloknya Apa? goblok aja. Goblok aja, gue tahu kenapa ini tidak terpasang kan itu. Nah, gue kasih tahu lo belakang dapur kita lo. Jadi gini, Apa? sebenarnya kan ini kan pasang. Iya udah. Terima kasih telah menonton. Kalau ada suatu opini yang kurang disukai, tonton lagi. Salah. Debatin aja Kalau ada di satu komen. opini yang kurang dimengerti, ditonton lagi. Iya. Kalau ada yang nggak suka atau merasa rampas, boleh di komen. Komen aja, nggak usah ke rumah gue lempar batu. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa ini semua hanya opini kami. Ya. Kami tidak memaksa kalian untuk setuju. Tapi kalau bisa setuju. Itu maksa dong anjing. Kan kalau bisa. Oh iya kalau bisa ya udah. Bukan harus bisa loh. Iya benar. Benar aja lo mah. Karena menurut kami opini kami adalah Yang terbaik. bukan. Opini kami adalah suatu cara untuk membangun Indonesia lebih baik. Cakep menurut kita ya. Menurut kita. Makanya kita mendukung PKI. Udah. Kalau bisa di-share ya ke teman-teman ya, biar semua orang pintar. Iya. Saya cinta komunis.